Anda kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa. Dalam segmen Fact Check kali ini kita akan membahas sebuah isu terhangat di mana pemerintah Indonesia membuat kebijakan baru soal karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN yang mendarat di Pulau Dewata, Bali. Kebijakan ini sudah berlaku mulai hari ini, pemirsa. Apa kebijakan tersebut dan apa saja persyaratannya? Kita akan lihat satu persatu faktanya. Yang pertama adalah kita ingin memberitahukan bahwa pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN yang masuk ke Bali per hari ini tidak akan diwajibkan untuk melakukan karantina. Kebijakan ini sudah diusulkan Gubernur Bali beberapa waktu lalu dan ini sudah disetujui di ACC oleh pemerintah pusat dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi berlaku mulai hari ini 7 Maret 2022. Kemudian lebih lanjut Gubernur Bali mengatakan bahwa untuk kebijakan ini dikhususkan bagi para PPLN yang masuk ke Pulau Bali menggunakan moda transportasi udara maupun moda transportasi laut. Berikutnya, kita akan melihat pemirsa, sebetulnya ada beberapa penggantian atau kebijakan pemerintah yang mengganti durasi karantina PPLN sepanjang tahun 2022 ini. Kita akan lihat ceknya, faktanya. Pada tanggal 7 Januari 2022, pemerintah menetapkan untuk masa karantina ini selama 7 dan 10 hari. 7 hari bagi WNI yang tidak berasal dari 14 negara yang saat itu di-ban oleh Indonesia dan 10 hari bagi WNI yang berasal dari 14 negara yang di-ban oleh Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Februari, kebijakan durasi karantina juga kembali berubah menjadi 5 dan 7 hari. Pertimbangannya untuk karantina 5 hari bagi PPLN yang sudah vaksin dosis lengkap dan 7 hari bagi yang baru menerima dosis pertama. Masih di bulan Februari, pemirsa, tepatnya pada tanggal 16 Februari, kebijakan itu berubah lagi. Pemerintah mengambil kebijakan untuk durasi karantina ada 3 jenis. Yang pertama adalah karantina 3 hari bagi yang sudah booster, kemudian 5 hari bagi yang vaksin 2 dosis, dan 7 hari bagi PPLN yang baru menerima vaksin dosis pertama. Itu tanggal 16 Februari 2022. Kemudian awal Maret kemarin, tepatnya pada tanggal 2, karantina hanya diputuskan 3 dan 7 hari untuk durasi 5 hari yang dihilangkan. Karantina 3 hari bagi yang vaksin 2 dosis dan booster. Kemudian untuk PPLN akan menjalani karantina selama 7 hari ketika mereka yang baru mendapatkan dosis pertama. Kemudian terbaru pada tanggal 7 Maret 2022 atau hari ini berlaku tidak ada PPLN yang harus menjalani karantina khusus untuk yang masuk Indonesia melalui Pulau Dewata atau di Bali. Berikutnya, selain juga peniadaan karantina di Bali, pemirsa, untuk kebijakan lainnya adalah visa on arrival. Ini juga mengikuti, dikatakan oleh Gubernur Bali, kebijakan atau layanan visa on arrival ini diterapkan sejak hari ini sama tanggal 7 Maret 2022 dan ini berlaku untuk 23 negara. Di antaranya adalah Australia, kemudian Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, Prancis, Singapura, Turki, dan juga sejumlah atau 15 negara lainnya. Kemudian kita akan melihat apa saja ketika PPLN tidak diwajibkan untuk melakukan karantina ketika masuk ke Pulau Dewata, syaratnya apa saja? Ini yang akan kita lihat berikutnya. Yang pertama tentu para PPLN sudah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap atau bahkan sudah menerima booster. Kemudian PPLN tersebut diwajibkan mengantongi hasil negatif swab PCR sebelum berangkat dan juga ketika tiba di Bali. Tetapi bagi PPLN yang hasil PCR-nya positif di hari pertama tiba di Bali, maka mereka wajib isolasi di hotel. Dan khusus untuk PPLN positif yang berstatus lansia dan memiliki komorbid atau penyakit penyerta, ini harus langsung dirawat ke rumah sakit. Berikutnya persyaratan lainnya adalah bukti pemesanan hotel di Bali minimal 4 hari. Tidak hanya pemesanan, pemirsa, tetapi juga sudah harus dibayarkan, dilengkapi dengan bukti bayar hotel tersebut. Syarat yang keempat adalah swab PCR di hari ketiga para PPLN itu berada di Bali. Nah, jadi hari pertama tiba di Bali melakukan swab PCR, hari ketiga
ini juga harus melakukan swab PCR lagi. Dan jika hasilnya negatif di swab PCR hari ketiga, maka PPLN tersebut baru diizinkan untuk bepergian keluar wilayah Bali pada hari keempat. Syarat berikutnya adalah para PPLN wajib mempunyai asuransi kesehatan yang mengcover COVID-19 ini sebagai antisipasi bagi para PPLN ketika terpapar positif COVID-19 di Indonesia ini tidak dibebankan kepada pemerintah. Nah, terkait dengan kebijakan peniadaan karantina untuk PPLN yang masuk ke Bali, bagaimana kemudian respon dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno? Kita akan melihat. Ini adalah cuitan yang disampaikan atau yang dituliskan oleh Sandiaga Uno di Twitternya beberapa waktu lalu. Ia mengatakan begini, saya berharap ini menjadi kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Dengan bergotong royong kita bisa mengalahkan pandemi COVID-19 dan membangkitkan kembali ekonomi Indonesia. Secara khusus adalah ekonomi di Bali yang hampir mayoritas sektor pendapatan dari Bali ini disumbang dari sektor pariwisata. Tidak hanya Bali pemirsa, ternyata peniadaan karantina ini juga akan diterapkan di beberapa wilayah, yaitu di wilayah Batam dan Bintan, dan ini rencananya akan mulai dilakukan pada tanggal 14 Maret 2022. Sebetulnya tanggal ini peniadaan karantina untuk wilayah Batam, Bintan, dan Bali sebetulnya, tetapi khusus untuk Bali dimajukan 1 minggu menjadi tanggal 7 Maret 2022. Kemudian terkait dengan hal ini, Menparekraf Sandiaga Uno juga mengatakan kenapa Batam dan Bintan, ia mengatakan dua wilayah ini untuk minat dari wisata mancanegara ini sedang meningkat. Dan Sandiaga Uno pun juga berharap dengan banyaknya event yang diadakan di Batam dan Bintan, termasuk sport event, hingga Mei 2022 nanti ditargetkan ada peningkatan wisatawan mancanegara. Setidaknya ada 800 wisatawan asal Singapura yang sudah pesan tiket perjalanan dengan skema travel bubble Batam dan Bintan. Dan jika berjalan baik pemirsa, maka pertanggal 1 April kebijakan peniadaan karantina bagi PPLN akan diterapkan secara nasional. Ini apakah menjadi sinyal transisi Indonesia dari masa pandemi ke masa endemi? Kita akan simak statement yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin berikut ini. Kami juga mendapatkan arahan dari Bapak Presiden tadi atas masukan Bapak Menko mengenai strategi dari pandemi menjadi endemi. Kita sudah siapkan protokolnya. Memang arahan Bapak Presiden agar diterapkan dengan hati-hati dan agar pertimbangan saintifiknya, pertimbangan kesehatannya digunakan secara berimbang dengan pertimbangan sosial, budaya maupun ekonomi. Tapi kami memahami bahwa tidak bisa hanya pertimbangan kesehatan atau saintifik saja yang digunakan, dan itu juga yang terjadi di negara-negara lain. Cuma arahan beliau adalah coba dibuat yang seimbang. Jangan terlampau banyak menggunakan murni misalnya pertimbangan sosial atau politik atau yang lain-lain. Sehingga dengan demikian pengambilan keputusan di Indonesia akan jauh lebih tepat. Baik pemirsa, transisi dari pandemi menuju endemi perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan berbagai aspek. Sementara penerapan protokol kesehatan juga tetap menjadi hal wajib meski nantinya sudah endemi. Namun yang perlu kita ingat bersama bahwa kebijakan penetapan status endemi merupakan kewenangan Organisasi Kesehatan Dunia, bukan ranah pemerintah masing-masing negara termasuk Indonesia. Pemirsa Metro Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Metro Siang.